Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Cuaca buruk akibatkan 4 TPS di Kabupaten Donggala dipindahkan. Mabes Polri melakukan pemantauan dan pengecekan pasukan pengamanan pilkada di Sulteng. Kejaksaan Negeri Morowali menahan 5 tersangka kasus korupsi dana pengaman tanggul. Kejaksaan Negeri Morowali menahan 5 tersangka yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dana rekonstruksi tanggul pengaman Sungai Dampala, Kabupaten Morowali tahun 2023. 1 dari 5 tersangka merupakan aparatur sipil negara. Kelima tersangka yang ditahan di Mapolres Morowali ini berinisial AR, HS, BR, BS, dan HK. Kelima tersangka diduga telah melakukan penyimpangan dana sebesar 700 juta rupiah. Penahanan kelima tersangka setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Morowali, Teddy Arisandi, menyebutkan dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Tengah menyatakan perbuatan kelima tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sebanyak 700 juta rupiah. Kami sampaikan juga bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara di PKP Perwakilan Provinsi Sulteng, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar 717 juta 103.237 rupiah. Selanjutnya, para tersangka terhitung hari ini akan kami lakukan penahanan yang akan kami titipkan terlebih dahulu di rutan Polres Morowali selama 20 hari ke depan. Nanti kami butuh waktu untuk mempersiapkan dakwaan dan administrasi pelimpahan perkara. Untuk selanjutnya nanti mungkin para tersangka akan kita geser ke Palu untuk proses persidangan. Pihak Kejari Morowali saat ini masih memeriksa secara intensif seorang tersangka berinisial IN yang juga konsultan perencanaan dan pengawas proyek tersebut. IN belum diserahkan karena berkas perkaranya belum lengkap. Ikram Boya Oge melaporkan dari Morowali. Sulawesi Tengah dikenal banyak melahirkan seniman terkenal hingga ke level nasional. Salah satunya adalah Hasan Bahasyuan yang juga merupakan salah seorang maestro seni di Sulawesi Tengah. Cukup banyak karya seni yang telah ditelurkan hingga berpulang. Untuk mengenang kesuksesan sang maestro, digelar pameran bertajuk Atribute to Hasan Bahasyuan di salah satu hotel di Palu Senin malam. Event tersebut bertujuan mengungkap jejak perjalanan Hasan Bahasyuan yang telah mencetak 100 karya seni. 60 diantaranya populer di bidang musik, lagu, dan tari-tarian. Pameran menampilkan foto-foto dokumentasi karya Hasan Bahasyuan yang menjadi tontonan para pengunjung yang datang. Selain pameran fotografi, gelar mahakarya berupa pertunjukan musik menjadi acara puncak event tersebut. Melalui para seniman muda, lagu-lagu karya Hasan Bahasyuan dikemas dengan aransemen interpretasi musik modern. Musik-musik yang biasa disajikan dengan instrumen tempo dulu diperkaya dengan instrumen kekinian. Berkaitan dengan Hasan Bahasyuan sebagai maestro seni, salah satu yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan adalah pengusulan maestro ke tingkat nasional. Insya Allah ini lagi kita siapkan terus dokumennya bersama teman-teman di Hasan Bahasyuan Institute. Nah, selain dari itu kami coba juga menyusun program kegiatan dalam rangka memperkenalkan karya-karya beliau di masyarakat luas, baik masyarakat lokal Sulawesi Tengah atau masyarakat yang ada di luar wilayah Sulawesi Tengah. Di sela-sela pameran juga dipentaskan tari Peulu Cinde dan tari Poveba
yang biasa dikenal sebagai tari penyambutan tamu di Sulawesi Tengah. Tarian ini diiringi instrumen kakulan wada dengan karakteristik budaya lokal. Tidak semua ya karya-karyanya yang mungkin bisa dibaca dalam tanda kutip, diinterpretasikan oleh teman-teman seniman. Ini masih dalam bentuk tari dan musik gitu. Nah, tentunya harapan kami juga dengan acara ini menjadi memberikan sebuah informasi kepada generasi, karena di sini nanti ada lintas generasi yang masa lalu pelaku langsung karya-karya beliau, kemudian kami yang memang saat itu juga masih hanya mengetahui, tidak menjadi pelaku karyanya tetapi mengetahui lebih banyak, dan generasi sekarang yang justru mengenal karyanya tidak mengetahui orangnya. Jadi dengan ini harapannya bisa menjadi jembatan, kayak tadi Kak Apri bilang, menjadi jembatan kita untuk mengetahui siapa Hasan Baswan, dan dia tidak, nama besarnya tidak tenggelam dengan karya besarnya. Itu harapannya, karena karyanya ini masterpiece semua, tetapi nama dia tenggelam. Nah, harapannya ini yang kami munculkan, bahwa yang menciptakan karya-karya Hasan Baswan yang menjadi ikon Sulawesi Tengah yang merubah wajah seni Sulawesi Tengah itu harus muncul. Pagelaran Mahakarya Hasan Baswan ini selain menjadi tontonan yang kreatif dan apresiatif, juga menjadi studi dan kajian kultural bagi seniman generasi muda di Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Gusti Ngurah Rai Selasa malam. Dari tangan tersangka berinisial RGA, polisi menyita sabu-sabu seberat 1 kg. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah peralatan sabu-sabu dan sepeda motor yang digunakan melakukan aksi kejahatan. Untuk memastikan warga di pedalaman bisa menggunakan hak suaranya, maka petugas pilkada harus bekerja ekstra dan bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Seperti yang dilakukan anggota Polres Banggai yang ikut bertugas dalam Pilkada Serentak 2024. Dua personil Polres Morowali Utara berinisial Bribka DSE dan Brigpol K dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Keduanya dijatuhkan sanksi PTDH karena bolos lebih 30 hari secara berturut-turut. Seorang warga desa Watosongu, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, ditemukan tewas terapung di laut Selasa pagi. Korban bernama Gary Aldino Turidu berusia 25 tahun, sebelumnya dilaporkan hilang setelah terseret arus sungai Minggu siang. Dari hasil penghitungan yang dilakukan petugas KPPS, dua calon gubernur Sulawesi Tengah, yakni Ahmad Ali dan Anwar Hafid, unggul di TPS masing-masing. Sedangkan calon gubernur lainnya, yakni Rusdi Mastura, yang juga petahana secara mengejutkan kalah telak di TPS tempatnya memilih. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Augri Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.